hatinya bagi orang yang tidak punya imanan wahtisaban. Lihat disebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi ada 3 hadis yang berbunyi man shoma ramadhana, ada ujungnya iman wahtisaba, man qama ramadhana iman wahtisaba, man qama lailatul qadar iman wahtisaba. Jadi dengan catatan kita meyakini bahwasanya bulan itu adalah bulan mulia. Di bulan Ramadan, bulan puasa kita diwajibkan terus dilipat gandakan pahala. Kita meyakini imanan. Setelah meyakini, kalau tidak yakin nggak akan berbuat baik. Yakin bahwasanya itu adalah pahala berlipat-lipat. Wahtisaban, dan kita beramal rindu kebaikan. Baik, setelah kita punya keyakinan semacam itu, apakah cukup? Belum. Nah, ini yang jadi masalah. Ada 2 problem kita ini. Problem kita ini adalah satu, ngerti kebaikan tapi nggak berkeinginan melakukan kebaikan. Itu problem besar kita. Ngerti bulan Ramadan luar biasa, tapi kenapa kok kita malas beribadah? Ilmunya banyak, membaca kitab bolak-balik dia. Hadis tentang keutamaan Ramadan hafal dia, tapi kenapa di bulan Ramadan dia tidak bergegas melakukan kebaikan? Jadi problem kita yang pertama adalah tidak rindu berbuat baik. Problem yang kedua adalah berbuat baik yang banyak tapi tidak diterima oleh Allah lain. Problem dua-duanya. Maka kita harus selesaikan 2 hal ini. Belajar kita malam ini adalah bagaimana agar kita rindu berbuat baik. Kemudian kita harus cari-cari apa sih yang menjadikan amal kita tidak diterima, permohonan ampun kita ditolak, ditunda, apa kira-kira. Baik, satu-satu. Yang menjadi sebab kita tidak rindu beribadah, tidak rindu berbuat baik, biarpun otak kita ngerti, faham itu kebaikan, lalu kita tidak mau berbuat baik adalah apa? Permasalahannya adalah dosa-dosa yang kita lakukan. Digambarkan oleh baginda Nabi bagaimana dosa itu menutup hati. Dikatakan tu'radul fitnatu 'alal qulubi kal hasiri 'uda. Jadi sampai digambarkan hati kita akan menjadi gelap. Hati itu aslinya rindu berbuat baik. Di dalam dalam hati kita iman. Kan kita punya iman semuanya. Iman. Diganggu nggak bisa. Cuman kadang ada maksiat. Jadi setiap kali maksiat itu akan menutupi hati itu laksana tikar kal hasiri. Tikar itu bagaimana? Orang kalau membuat tikar gak langsung lebar, tapi dipintal satu demi selembar itu tikar. Begitu juga gelapnya hati tidak serta-merta. Gelapnya hati adalah karena maksiat yang dilakukan seorang hamba tidak segera tobat, maka maksiat akan menjadi noda hitam. Titik noda hitam. Melakukan kemaksiatan lagi, titik noda hitam lagi. Melakukan maksiat lagi, noda hitam. Hitam. Hati menjadi gelap. Lah kalau hati gelap tidak bisa melihat kebenaran. Biarpun ilmunya hebat, bisa main agama. Ngerti keutamaan berbuat baik, tapi tidak rindu berbuat baik. Disinilah kenapa ada orang ngerti kebaikan, tapi tidak rindu melakukan kebaikan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Maka dari itu, amalan terbaik saat ini adalah kita berdamai dengan Allah, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, ingat dosa-dosa kita. Kalau Anda menjalankan melangkah ini Anda ambil, mulai malam ini kita serius berdamai dengan Allah, memohon ampun kepada Allah. Dan ingat, hei hamba Allah, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita memohon ampun dengan serius kepada Allah, Allah akan ampuni. Jangan ada yang putus asa setelah ini. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, asalkan dia serius, maka Allah ampuni, dan setelah itu Anda akan ringan menuju kepada Allah. Jangan sampai ada beban maksiat di saat kita menuju Allah, Zat yang maha suci, kekotoran kita harus kita habis, kita bersihkan. Maka Imam Haddad dalam kitab Adab Sulubil Murid mengatakan, kalau engkau ingin menuju kepada Allah, beresin dulu masuk wilayah tobat. Beresin dulu. Yang menjadikan kita malas-malas adalah dosa yang kita lakukan. Dan memang kita semuanya berdosa, tapi ada penangkalnya, yaitu tobat.
Maka berdamai kepada Allah dan harus serius. Anda mohon ampun kepada Allah yang serius, hamba Allah, siapapun dari kita. Memohon ampun kepada Allah. Dan ingat, jika dosa yang dilakukan seorang hamba belum diampuni oleh Allah, maka dosa akan tampak di alam barzah. Menakutkan kita, membuat kita takut di alam barzah, belum lagi memberatkan langkah kita di padang mahsyar dan menjadikan mata kita tidak bisa melihat siratal mustaqim dan akhirnya kecebur ke neraka jahanam. Hati-hati. Akan tapi hamba Allah, Tuhan kita maha kasih, selalu menyuruh hambanya, mana yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Bahkan Allah beri kabar gembira bagi para pendosa-pendosa dengan kabar gembira melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah punya dosa, dengan catatan dia bertobat. Bahkan kalau kita bicara tentang bulan Ramadan, lihat di dalam puasa bulan Ramadan diwajibkan puasa atas kita bulan Ramadan. Ujungnya agar kalian menjadi orang yang bertakwa kok. Ujungnya adalah hasil puasa serius adalah ketakwaan. Dan takwa, orang bertakwa adalah bukan orang yang hanya baik-baik terus amalnya, akan tapi takwa juga bagi orang yang berdosa, akan tapi bergegas menuju pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berkecil hati yang berdosa, yang penting jangan menunda tobat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal 'ardu 'iddat lil muttaqin. Surga pengampunan disiapkan untuk orang yang bertakwa. Di ayat berikutnya apa? Siapakah yang bertakwa itu? Bukan orang yang sujud rukuknya banyak itu saja, ya dia insya Allah termasuk bertakwa. Akan tapi kabar gembira bagi sang pendosa kayak kita, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum, mereka yang berbuat dosa, melakukan kekejian, tapi segera kembali kepada Allah, ingat Allah, memohon ampun kepada Allah, karena mereka tahu bahwasanya hanya Allah lah yang mengampuni. Maka ini berdamai kepada Allah. Kalau kita hari ini sudah berdamai kepada Allah, maka lihat Anda akan menemukan diri Anda di bulan Ramadan nanti ternyata begitu mudahnya melakukan kebaikan, dan Anda dengan senang melakukan kebaikan, atau paling tidak tiba-tiba dimudahkan oleh Allah melakukan kebaikan. Sebab hamba yang dicintai oleh Allah itu tandanya diantaranya mau melakukan dosa itu susah biarpun direncanakan. Mau melakukan kebaikan itu gampangnya biarpun tidak direncanakan. Tapi begitu sebaliknya, hamba yang tidak dicintai oleh Allah, naudzubillah, melakukan dosa begitu gampang biarpun tidak direncanakan. Pengen melakukan kebaikan begitu susahnya biarpun direncanakan. Maka hari ini kita akan berdamai kepada Allah, mohon ampun kepada Allah yang serius. Ambil waktu yang khusus di tengah malam. Dan ingat, jangan ngurusi dosa orang lain. Anda tidak punya urusan dengan orang dulu. Urusan pribadi masing-masing. Mata kita yang sering melihat yang haram, apakah haram kita lihat di luar sana, atau haram di handphone kita, atau haram di laptop kita, atau haram, semua harus jujur kepada Allah sebelum masuk Ramadan. Ramadan adalah bulan keberuntungan. Akan tapi bagi pendosa-pendosa yang tidak tobat, maka ketahuilah masuk Ramadan tidak ada artinya bagi dia. Maka hari ini kita harus bertobat. Anda harus punya waktu menyesali, merenungi, dan ingat yang namanya bertobat itu harus ada penyesalan. Dan Anda harus tahu makna menyesal. Kalau kita kehilangan duit, kerasa kalau menyesal. Tapi urusan dosa kadang kita tidak pernah mengerti apa itu menyesal. Belajarlah menyesal. Menyesal itu bagaimana menyesal itu ngerti akibatnya. Kalau orang kehilangan duit ini kan Masya Allah mikirin, kerja keras cari duit, ngumpulin, mau beli sesuatu, ternyata duit hilang, sedih dia menyesal. Dan seharusnya kalau orang yakin bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk berikan pahala, Maha Kuasa untuk menyiksa, di saat melakukan dosa mudah baginya untuk menyesal. Tapi kadang orang melakukan dosa tidak menyesal karena dia tidak sadar. Maka bertobat itu harus menyesal. Ini langkah-langkahnya. Orang bisa menyesal kalau sadar tentang bahayanya dosa. Orang baru sadar kalau dia merenungi dosa-dosa. Maka sisihkan waktu Anda di tengah malam di kamar yang sempit. Anda baca kehidupan Anda di masa lalu, Anda ingat semuanya itu. Di saat Anda sudah ingat dosa, adukan kepada Allah yang Maha Pengampun. Jangan
jangan diadukan kepada manusia. Dosa kepada Allah enggak perlu diceritakan kepada manusia. Justru tanda tobat itu diampuni Allah kalau Anda bisa menyimpan dari manusia. Kalau kita banyak cerita kepada manusia, tanda tidak diampuni, karena kita tanda kita tidak menyesal. Cukup antara kita dengan Allah. Siapapun yang berdosa, pernah berjudi, bisa tobat. Yang pernah kepleset dalam zina, segera tobat. Allah Maha Pengampun,